الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان وأخوات، أعزني الله وإياكم. Kita masih berada pada pembahasan adabus siyam, adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Kita sampai pada pembahasan yang berikutnya, yaitu adab yang ketujuh, yakni mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Telah berlalu beberapa adab yang menerangkan tentang pentingnya makan sahur. Dan sini kita sampai pada bahasan mengakhirkan makan sahur. Artinya, kalaulah makan sahur itu sebagaimana yang telah kita pahami, bahwa ada padanya keberkahan, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk makan sahur, maka mungkin pertanyaan sederhana yang kita katakan adalah kapan waktu tepatnya untuk makan sahur. Nah, apakah setelah sholat Isya atau pada pertengahan malam atau kapan? Maka berdasarkan adab ini, ya kita pahami bahwa waktu makan sahur yang afdal atau yang utama itu diakhirkan, yakni diakhirkan mendekati fajar, jadi mendekati masuk waktu subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah mengatakan bakiru bil iftar wa akhiru as-sahur, yakni bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Yani kalau berbuka itu disuruh bersegera, yani jangan tunda-tunda berbuka ketika matahari itu telah buruk, maka disitulah
waktu untuk segera berbuka, maka makan sahur sebaliknya, yaitu diakhirkan. Nah, para ulama mengatakan kepada kita bahwa di antara hikmah mengakhirkan makan sahur itu adalah agar seseorang itu lebih kuat dalam berpuasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak berkahnya. Lebih banyak berkahnya. Yang ketiga, lebih dari itu semua adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri makan sahur itu di akhir waktu, yakni ketika akan masuk waktu subuh. Nah, jadi jangan orang itu kadang-kadang dia malas bangun, dia mau tidur jam 11, jam 10 makan sekalian sahur. Nah, ini soal dia dikatakan makan sahur, ya mungkin saja itu bisa termasuk makan sahur kalau dia makan kemudian niatnya untuk berpuasa pada besok harinya. Tetapi yang jelas ini menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena Rasulullah itu tidak pernah bersahur itu di awal waktu, melainkan beliau bersahur di akhir waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Nah, begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian itu benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Begitu pula Rasulullah mengatakan dalam sabdanya yang lain, bahwa faman raqiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara sunnah Rasulullah dalam perkara makan sahur itu diakhirkan menjelang waktu subuh, sebelum terbit fajar. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami bangkit untuk mengerjakan sholat. Ya, bersahur bersama Rasulullah, selesai itu lalu bangkit mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Artinya jarak antara sahur dan subuh itu dekat sekali. Ya. Nah, begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata kepada Zaid ketika itu, berapa jarak waktu antara keduanya? Maka Zaid bin Thabit berkata jaraknya sekitar bacaan 50 ayat. Jadi jarak makan sahur dengan jarak sholat subuh itu, selesainya Rasulullah makan sahur dengan terbitnya fajar untuk sholat subuh, itu sekitar 50 ayat bacaan Al-Quran. Ya. Nah, kalau bacaan Al-Quran 50 ayat dibaca dengan tartil,
kurang lebih sekitar 15 menit barangkali. Ya. Nah, 15 menit jaraknya atau 10 menit begitu kurang lebih antara selesai sahurnya Rasulullah dengan apa? Terbitnya fajar untuk melakukan sholat subuh. Jadi memang benar-benar di akhir Rasulullah makan sahur itu. Bukan habis makan sahur tidur lagi. Ya, bukan. Selesai sahur ya sudah siap-siap berangkat untuk melakukan sholat subuh. Gitu. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, la yamna'anna ahadakum adanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'addinu bilailin aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa yuqidana imakum. Kata Rasulullah, janganlah salah seorang dari kalian berhenti makan sahur karena mendengar adzannya Bilal. Sebab Bilal itu mengumandangkan adzan pada malam hari. Ya untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang bangun dan membangunkan orang-orang yang tidur. Jadi memang ikhwan di waktu subuh itu ada dua adzan. Ya. Jadi adzan yang pertama itu sebelum masuk waktu subuh. Itu masih malam. Nah, ini biasanya muadzin Rasulullah ketika itu di muadzin Rasulullah itu ada Bilal bin Rabah dan ada Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau Bilal bin Rabah itu adzan itu sebelum masuk waktu subuh, maka Rasulullah mengatakan jangan salah seorang dari kalian terhalang untuk makan sahur karena mendengar adzannya Bilal. Artinya apa? Artinya adzannya Bilal ini masih malam, masih belum fajar. Itu bukan untuk sholat subuh, maka masih boleh makan bagi orang yang hendak berpuasa. Ya nanti adzan yang kedua yaitu adzan Ibnu Ummi Maktum, itu baru sudah fajar, tidak boleh lagi makan. Ya. Nah disinilah menurut pendapat yang kita anggap kuat dari pendapat para ulama bahwa adzan subuh itu ada dua. Adzan yang pertama itu dilakukan oleh Bilal dengan menggunakan kalimat taswif yaitu as-salatu khairun minan naum. Sementara adzan yang kedua ketika telah terbit fajar di sholat subuh itu tanpa kalimat as-salatu khairun minan naum. Tidak ada kalimat itu. Jadi ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah, Al-Allamah Muqbil rahimahullah, dan para ulama ahlul hadis yang lainnya. Meski di sana ada pendapat para ulama yang lain, ya. Tetapi berdasarkan nas-nas itulah yang kita anggap lebih dekat kepada kebenaran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada topik pembahasan kita ini yaitu tentang sahur ya. Karena adzan di malam hari itu ada dua adzan ya, maka yang pertama Bilal adzan itu belum masuk waktu subuh, maka jangan terhalang untuk makan. Artinya jangan berhenti makan. Kalau mau makan ya makan saja karena itu masih malam, itu belum terbitnya fajar. Kenapa? Karena batas makan sahur itu sampai terbit fajar. Jadi kalau belum terbit fajar itu bangun orang di masjid baru putar tarhib. Assalatu assalamu alaikum. Itu tidak ada dalam syariat. Tidak tahu karangan siapa itu namanya tahrim. Tahrim itu kan haram. Ya maksudnya apa ya? Maksudnya itu waktu ikhtiar. Kalau sudah tarhib itu tidak boleh lagi makan sahur bagi yang mau puasa.
Atau kalau misalnya di waktu asar sudah tarhim, berarti orang yang mau sholat zuhur tidak boleh lagi karena itu sudah waktu tidak boleh sholat zuhur. Ini keliru, tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, oleh sebab itu apa batas waktu makan sahur itu bukan tarhim atau juga bukan imsak. Penentuan waktu imsak itu adalah bid'ah yang muhdas, perkara yang diada-adakan. Tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para salaf tidak ada waktu imsak. Kenapa kapan berhentinya sahur? Ya berhentinya sahur itu ketika terbitnya fajar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyad." Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajar dari fajar. Jadi apa? Batasnya waktu makan itu adalah fajar sampai benar-benar terbitnya fajar. Kalau belum terbitnya fajar ya sudah cangkul aja makan. Ya, masih boleh minum ya masih. Ya, kalau orang itu dia adzan pas di waktu terbit fajar ya sudah berhenti. Kalau adzannya itu masih malam seperti adzannya Bilal belum terbitnya fajar subuh ya masih boleh makan. Nah, baik, itu tentang mengakhirkan sahur. Yang berikut adalah apa? Tidak berlebihan dalam makan sahur. Tidak berlebihan dalam makan sahur. Ada orang itu karena memang besok mau puasa, jadi makan sahur itu Masya Allah bisa setengah panci. Ya, dia cabuk yang tanya. Ya, nasinya tambah-tambah, double. Ya lauknya, sayurnya, ikannya. Ya, pikir-pikir kan besok nggak makan. Gitu. Padahal petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan sahur pun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh apa? Berlebihan. Dan itu adat. Kenapa ya Ikhwan? Karena makan sahur berlebihan itu kata para ulama dapat memudaratkan diri seseorang. Orang yang makan berlebihan itu bisa mudarat bagi dirinya sendiri. Mudaratnya apa ya? Bisa perutnya sakit karena kekenyangan. Bisa jadi. Yang kedua bisa berat melakukan ibadah. Kalau sudah kenyang itu kan bawaannya malas saja mau tidur gitu. Iya, maka dari itu apa? Makan sahur pun jangan berlebihan. Nah, dan orang kalau kekenyangan itu kan bisa tidur sampai terus gitu, tidak bangun-bangun. Kalau orang lapar kan biar tidak dikasih bangun ya dia bangun sendiri kalau lapar. Tapi kalau orang tidur kenyang kan dikasih bangun, oh dia tidur saja terus begitu tidur bisa jadi. Maka di sini apa? Makan itu jangan sampai berlebihan dalam semua hal. Yang terutama di sini dalam pembahasan kita adalah dalam perkara makan sahur. Ada orang itu makan sampai pingsan. Ada. Nggak bisa napas, makanan sudah penuh, nggak bisa tarik napas, ya pingsan. Gitu ya. Gitu. Ada orang lapar karena pingsan, ya itu biasa aja. Tapi ada orang makan karena pingsan karena makan, ini luar biasa. Ya. Nah, termasuk keajaiban dunia itu. Nah, maka di sini apa? Persoalannya di sini makan sahur itu tidak boleh berlebihan. Dan memang ada orang kalau makan sahur berlebihan sampai kenyang seolah-olah supaya dia di pagi hari ketika atau dia ketika siang hari nanti berpuasa itu tidak lapar. Ini juga kan menyelisih hikmah dari berpuasa. Karena orang berpuasa itu kan hikmahnya supaya bagaimana dia bisa menahan lapar, ya.
bagaimana dia bisa menahan haus, bagaimana dia bisa sabar, tabah menghadapi yang demikian. Kan ini sebenarnya hikmah dari puasa. Tapi kalau orang puasa kenyang, segar, dia dapat hikmahnya. Ya, walaupun memang tetap dia dapat pahala dalam berpuasa itu. Nah, paham ya? Yang berikut adalah apa? Menjaga anggota tubuh ketika berpuasa. Menjaga anggota tubuh ketika berpuasa. Maksudnya apa? Ya maksudnya orang kalau sedang berpuasa itu kan dia menjaga anggota tubuhnya, menahan diri, ya terutama menjaga matanya dari melihat hal-hal yang aneh, ya, melihat wanita-wanita seksi barangkali, ya, begitu juga yang wanita barangkali lihat laki-laki yang gagah-gagah, ya. Ini juga apa dia menahan matanya. Juga apa menahan tangan, ya jangan pencuri. Orang berpuasa lewat lihat barang orang bawaannya mau ambil saja. Kalau nggak ambil itu kayak dia nggak sabar. Tidak sabar kalau lihat barang orang. Kalau tidak ambil itu kayak macam belum sah. Ya, nah, ini orang jaga tangannya. Apalagi kalau dalam keadaan dia berpuasa, karena dia itu apa? Dia sedang melakukan ibadah. Begitu juga jaga mulutnya dari berbicara hal yang bukan-bukan, ya perkara yang sia-sia, apalagi sampai terlibat dalam ghibah, fitnah, ya, namimah barangkali, atau adu domba, ya, namimah dan seterusnya. Ya harus jaga, harus jaga. Apalagi ya puasa itu kalau para wanita ini bahaya ya. Kumpul-kumpul itu bawaannya pasti ghibah, gosip. Ya, maka harus hati-hati. Di antara adab-adab daripada berpuasa itu menjaga anggota tubuh dalam pengertian menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak halal baginya. Kemudian menjaga tangan dari mengambil hal-hal atau melakukan perkara-perkara yang tidak semestinya. Menjaga lisannya dari berbicara hal-hal yang tidak pantas sebagai dia dan seterusnya. Begitu. Ya. Nah. Baik. Begitu juga apa telinganya. Telinganya harus dijaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak pantas. Ya, maka orang kan sayang sekali kalau orang ada berpuasa tapi nontonnya sinetron saja. Kan kasihan. Ya. Duduk di depan TV gitu, cobalah kalau pikir barangkali baca Quran, ya. Apalagi kalau dia sedang berpuasa, puasanya lebih-lebih lagi kalau puasa Ramadan. Yang dikatakan bahwa Ramadan itu kan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi di situ orang memperbanyak membaca Al-Quran, kan begitu. Ya. Ya, kalau orang dalam Ramadan bawaannya nonton sinetron, lihat acara gosip, itu kan kasihan. Ya, dia harus jaga pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak penting. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Berapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Ya karena memang apa? Dia puasa tapi tidak bisa menahan lisannya. Puasa tidak bisa menahan apa? Matanya. Puasa tidak bisa menahan telinganya. Puasa tidak bisa menahan tangannya dan seterusnya. Maka di situ Rasulullah mengatakan bahwa shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja yang dia dapat.
Begitu pula Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bih, dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap meninggalkan makan dan minumnya. Dia tahan lapar, tahan haus, tapi dia tidak menjaga lisannya, tidak juga menjaga perbuatannya. Maka apa puasa yang dia lakukan itu hanya lapar dan haus. Dan Allah tidak butuh terhadap puasa yang demikian. Ya. Nah, maka intinya dari adab ini adalah apa? Menjaga anggota tubuh ketika sedang berpuasa. Dan memang sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk menjaga anggota tubuhnya dalam segala keadaan, setiap kondisi. Ya, terutama dalam bulan Ramadan atau ketika dia sedang berpuasa. Apakah itu puasa sunnah ataukah puasa wajib. Ya. Nah, yang berikut adalah sabar dan tidak berbuat jahat. Sabar dan tidak berbuat jahat. Maksudnya, janganlah seseorang membalas perbuatan jahat dengan yang semisalnya kalau dia sedang berpuasa. Misalnya kalau dia sedang berpuasa lalu dicaci maki, maka jangan dia membalas dengan caci maki. Atau kalau dia sedang berpuasa lalu dia dijahilin, maka jangan dia membalas dengan tindakan jahil pula. Melainkan dia harus sabar, menahan diri ketika dia marah. Dan dari yang demikian itu semua. Yang semisal. Intinya pada adab ini adalah sabar dan tidak berbuat tindakan-tindakan yang jahat atau tindakan-tindakan yang jahil. Tidak membalas kalau dia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki pula. Kalau dia dijahilin, tidak membalas dengan perbuatan jahil pula, tapi dia sabar, dia menahan diri, ya, dia sabar ketika dia dalam keadaan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wa la yajhal. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim." Inni shaim. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat lafaz, jangan dia yarfud, yakni melakukan perbuatan keji, wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan jahil, perbuatan jahat. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, jika seseorang mencacinya atau mengganggu dia, memerangi dia, memukul, menyakitinya, falyaqul inni shaim, inni shaim. Maka hendaklah dia berkata, saya ini sedang puasa. Saya sedang apa? Puasa. Gitu. Ya, ini dia menahan diri. Ya. Nah. Supaya apa? Ya, supaya dia tidak membalas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dia tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas perbuatan jahil dengan perbuatan jahil pula, tidak membalas cercaan dengan cercaan, dan yang seterusnya.
Nah, begitu. Jadi apa kata Nabi? Idza kana yaumu shaumi ahadikum idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yajhal. Apabila salah seorang dari kalian itu sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafas, yakni berbuat perbuatan keji, dan jangan dia berbuat perbuatan jahil, ya. Dan apa fainimruun syatamahu aw qatalahu, apabila seseorang itu mencaci dia atau memukul dia, falyaqul inni shaim, inni shaim. Maka hendaklah dia katakan, saya sedang berpuasa, saya ini sedang apa? Berpuasa. Adab yang ke-11 adalah menjaga lisan dari perkataan sia-sia, keji, dan fasik. Ya, nah, jadi orang ini lebih khusus lagi, ya, lebih khusus lagi, lebih khusus dari menjaga anggota tubuh ketika berpuasa. Tapi kalau orang itu dia berpuasa, maka apa? Dia lebih khusus lagi menjaga lisan dari perkataan sia-sia, dan perkataan yang keji, dari perkataan yang fasik, kalimat-kalimat yang tidak layak dan tidak pantas untuk diucapkan. Walaupun dia bercanda, kalau dia sedang berpuasa, maka dia apa? Dia menjaga itu semua. Nah, karena memang apa? Karena memang perkataan sia-sia, perkataan keji, perkataan apa? Kata-kata yang mengandung kefasikan, ya, kata-kata kotor dan seterusnya, makian dan lain-lain, itu sesungguhnya kalimat-kalimat yang memang bertentangan dengan adab-adab puasa. Bertentangan dengan apa? Adab-adab puasa. Jadi orang yang berpuasa itu dia harus lebih mawas diri, harus lebih mengendalikan diri, harus bisa lebih bersabar, harus bisa lebih tenang, karena itu adalah bagian daripada hikmah berpuasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wa syurbi, innama siyamu 'anil lagwi war rafas, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Kata Nabi, puasa itu bukan hanya sekedar tahan lapar dan tahan haus, ya. Sekali lagi kita katakan, puasa itu bukan hanya sekedar tahan lapar dan tahan haus. Ya, sesungguhnya apa? Innama siyamu 'anil lagwi war rafath. Sesungguhnya puasa itu juga adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang keji. Fa'in sabbaka ahadun, apabila salah seorang dia memakimu, au jahila alaika, atau dia berbuat jahat kepadamu, faqul inni sha'im, inni sha'im. Maka katakanlah, sesungguhnya aku ini sedang puasa, aku sedang apa? Puasa. Begitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui kesahihannya oleh Imam Ad-Dahabi rahimahullah. Nah, jadi di sini apa? Ya, kita katakan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang berpuasa itu untuk menjaga lisannya dari perkataan keji. Ya, begitu pula menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang senonoh, yang tidak dibenarkan dalam agama dan seterusnya. Nah, begitu. Yang berikut, memperbanyak amal kebaikan. Di antara adab-adab berpuasa itu adalah apa? Memperbanyak melakukan amal kebaikan. Ya, sebagaimana
Bagaimana kita ketahui bahwa ya kalau orang yang berpuasa itu dia harus lebih bisa menahan diri dari berbagai macam perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, maka kebalikan dari itu, dia berpuasa itu dianjurkan bagi dia untuk melakukan atau mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Amal-amal kebaikan, apakah dia bersedekah, ataukah dia memperbanyak melakukan sholat sunnah, menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah sesudah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan seterusnya. Dan dia juga beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, dan yang seterusnya. Nah, begitu. Dan apa? Dan orang yang berpuasa ini pula dia harus mengisi waktu-waktunya itu dengan ya zikir kepada Allah, ya terutama ya juga dia baca Quran, ya baca Al-Quran. Karena apalagi dalam bulan Ramadan, ya, karena kita dikatakan pula bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Yakni bulan di mana seseorang itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kasihan ya, sia-sia, dan justru memang menyedihkan kalau orang yang berpuasa itu dia sibuk dengan televisi, sibuk dengan internet, sibuk dengan game. Kasihan. Artinya dia tidak mengisi waktu-waktunya itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Malah justru dia mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermaksiat. Coba aja. Loh Ustaz kok maksiat? Iyalah iya maksiat. Nonton sinetron itu coba saja kalau antum di situ ajar untuk bagaimana menyakiti tetangga, atau bagaimana saling bunuh untuk merebut warisan. Ya, itu kan judul-judul sinetron semua itu. Ya, yang dilakukan di dalam sinetron itu. Bagaimana dilatih supaya bisa berlaku licik. Bagaimana supaya bisa mendapat warisan yang banyak, bagaimana supaya bisa menyakiti tetangga, bagaimana semua macam-macam. Ya belum lagi tayangan-tayangan yang tidak benar dari iklan-iklan dan seterusnya. Ya maksiat. Nah ini kasihan. Orang yang berpuasa menghabiskan waktunya di depan televisi. Sayang. Ya sekarang lebih parah lagi. Kotak ajaib berupa televisi ini kan sudah diganti dengan apa? Dengan HP. Ya, di situ lebih parah lagi. Orang berpuasa tapi selancarnya ke YouTube, ke Google, ke mana-mana. Ya, lihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya syukur-syukurlah kalau dia lihat hal-hal yang bermanfaat, berupa ceramah-ceramah agama, tilawah Al-Quran, atau yang semisal. Tapi kalau dia lihat yang lain dari itu, perbuatan yang sia-sia, tayangan-tayangan yang sia-sia, ya misalnya. Begitu. Nah, lebih parah kalau game, main game, puasa, main game, kasihan, ya. Padahal apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, bahwa orang yang main game itu, main dadu, main catur, main dam, itu termasuk itu kartu itu kalau walaupun tanpa uang, itu ibarat seseorang yang mencelupkan tangannya ini ke dalam darah dan daging babi, kata Rasulullah. Ya, coba mau dah ada daging babi banyak, itu katakanlah siapa itu di Wanasa, di mana di Peliana sana ada pesta daging babi, satu masak babi kuah santan, begitu bisa antum datang langsung celup tangan di situ. Ya enggak mau ya.
Nah ini apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya begitu. Dadu itu ya begitu. Dan apa ya Tuhan? Dadu, catur, dam, kartu itu ada efek melemahkan akal. Jadi ketika seorang itu dia sudah candu, akalnya lemah. Maka dia di situ saja. Antum lihat orang kalau sudah kecanduan catur misalnya itu kan jalan kemana-mana bawa papan catur cari apa? Cari lawan. Padahal ini kan goblok dikasih. Coba aja kalau dia jalan kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, pengen orang simak hafalannya kan ini lebih luar biasa. Ya, datang cari teman untuk apa main catur. Jadi ini memanglah karena segala sesuatu yang dilarang oleh agama itu pasti tidak baik. Walaupun kita belum tahu, ya, tapi pasti tidak baik. Kenapa? Di sana ada menyia-nyiakan waktu, ya. Di sana kau coba untuk lihat ya, orang kalau duduk dengan catur, duduk dengan dam, duduk dengan kartu itu kan berjam-jam. Bisa dia duduk dari pagi sampai pagi lagi. Coba antum lihat dia. Ya, antum amati saja orang-orang kayak gitu. Waktunya habis banyak untuk itu. Ya. Dan ini adalah tipe-tipenya orang-orang pemalas. Tipe-tipe orang-orang yang memang pengangguran. Coba aja kalau antum lihat orang yang sibuk dengan pekerjaan itu tidak ada. Katakanlah dalam urusan dunia saja, orang-orang yang sukses dalam urusan dunia saja. Itu antum lihat dia bangun, itu ayam belum turun tanah, dia sudah bangun. Ya, dia sudah bangun itu ayam belum turun di tanah dari pohon itu ayam belum lompat ke tanah itu dia sudah bangun. Kata orang Kalimantan itu kalau orang bangun di ketika sudah siang ayam itu sudah turun di tanah, kata orang Kalimantan itu rizkinya sudah dipatuk ayam. Ya. Nah, jadi rizkinya antum itu udah dipatuk ayam, udah dimakan sama ayam. Kenapa? Karena telat tidurnya bangunnya siang. Nah, kalau antum lihat saja orang yang sukses itu ya, orang-orang yang dalam urusan dunia kesibukan, kita bukan mengatakan itu hebat, prestasi tidak ya. Tapi kita ingin mengatakan bahwa itulah orang-orang yang mereka bekerja keras. Kalau antum hidup di Jakarta saja, katakan antum hidup di Jakarta, atau antum hidup di Bekasi atau di Bogor misalnya. Itu kan pagi-pagi jam 5-an, jam setengah 6 itu kereta itu sudah full, antum udah lari-lari, sudah tidak dapat bagian itu. Ya, orang sudah berdesak-desakan di dalam. Ada yang sampai pintu kereta itu susah ditutup, didorong-dorong orangnya supaya jadi gepeng di dalam. Kempes begitu supaya bisa tutup pintu kereta ini. Itu sudah jam 5-an. Ya, manusia sudah sebanyak itu. Ya, orang sudah sibuk. Nah kita orang-orang kampung yang miskin ini tuh pemalas. Gitu. Ya sudah tak punya uang. Pekerjaan yang tidak ada, tidurnya bangun sudah kesiangan, wah luar biasa, senang banget. Ya, gitu kan. Maka apa di sini memang perbuatan yang sia-sia. Ya. Orang yang banyak menghabiskan waktu percuma, itu tanda orang tidak sukses. Antum tidak akan pernah mendapatkan orang yang berhasil ya dalam bidang apa saja. Orang itu dia banyak menghabiskan waktu, tak akan pernah dapat. Kalau antum lihat dalam bidang apa, bidang pendidikan, antum lihat orang pintar itu misalnya para profesor itu, antum nggak pernah melihat mereka itu duduk di pinggir jalan, habis waktu berjam-jam, misal. Jangan. Kalaupun ada ya paling sebentar saja nongkrong, sudah selesai itu sudah, tidak lama-lama. Ya. Karena waktu dia berharga. Jadi harus melakukan penelitian, harus belajar, harus berdiskusi, harus mencari orang-orang yang pintar supaya dia bertanya kepada mereka dan seterusnya. Dalam bidang apa? Bidang dunia begitu pula. Bidang dunia para pedagang itu kita lihat mereka, kita yang bukan pedagang itu masih tidur, tapi para pedagang itu sudah banjir itu di pasar. Coba. Antum ke pasar Tehoru ini saja, kalau antum datang ke pasar Tehoru jam 8, setengah 8, jangan dari jam 8.
Jam 7:30 itu antum sudah ada dapati orang di pasar, sudah ada. Hatta penjualnya sudah pulang. Hatta penjualnya sudah pulang. Artinya waktu itu mereka benar-benar berpacu dengan waktu. Kata Iwan Fals, anak kecil itu berpacu dengan waktu begitu. Dalam lirik lagunya itu. Ya memang ini persoalannya apa? Ya waktu. Waktu. Orang yang menggunakan waktu tidak membuang-buang waktu dan seterusnya. Nah, begitu pula antum lihat orang yang sukses dalam bidang agama. Tidak ada waktunya terbuang. Para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis, ya, orang-orang yang menghafal ribuan hadis, ribuan kitab-kitab para ulama, kaul-kaul para ulama, itu orang-orang yang bukan orang-orang yang tidur dari pagi sampai pagi, ya, tapi orang-orang yang tidurnya saja hanya sedikit saja. Ya, kalau dia tidur-tidur terus ya nggak bisa sukses. Mana ada orang yang tidur-tidur terus sukses. Intinya di sini adalah ya memanfaatkan waktu. Lebih-lebih apa? Jangan melakukan perbuatan sia-sia, maksudnya gitu dalam memanfaatkan waktu. Lebih-lebih ketika seseorang itu sedang berpuasa. Ya, lebih-lebih ketika seorang berpuasa. Ada orang berpuasa tapi bawaannya tidur terus. Tidur begitu bangun jam berapa, Mak? Oh masih jam 9, Mak. Tidur lagi. Begitu bangun lagi jam berapa? Jam 12, tidur terus. Belum malam lagi ya. Itu kan. Atau ada orang juga begitu, puasa dijadikan alasan untuk dia nggak kerja apa-apa. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya aktivitas seperti biasa, hanya aktivitas keduniaan itu dikurangi. Karena itu adalah bulan yang penuh dengan banyak beribadah, maka volume ibadahnya itu ditingkatkan. Kalau bulan-bulan yang lain misalnya volume ibadahnya itu pas-pasan, ya banyak waktu dipakai untuk persoalan perut, ya orientasinya ke persoalan perut itu lebih banyak volumenya. Ya maka pada bulan Ramadan, ya ketika dia sedang berpuasa itu ya volume waktunya, orientasinya itu lebih banyak kepada apa? Ibadah, bukan kepada perut. Begitu. Ya. Nah, baik. Adab yang berikut adalah ini termasuk memperbanyak amalan soleh ya, memperbanyak amalan soleh. Termasuk memperbanyak amalan soleh itu menyambung hubungan silaturahim ya, apalagi kalau dalam bulan Ramadan ya, menyambung hubungan silaturahim. Dan menyambung hubungan silaturahim itu tidak mesti mendatangi, tidak mesti ya. Menyambung hubungan silaturahim itu bisa dengan bertanya tentang kabar mereka lewat telepon, lewat SMS, bisa. Itu sudah termasuk dalam menyambung hubungan silaturahim, membantu mereka dalam kebaikan-kebaikan, kemudian melarang mereka atau tidak membantu mereka dalam kemungkaran-kemungkaran. Itu juga semua hakikatnya adalah termasuk dalam silaturahim. Kemudian yang berikut, adab yang berikut dari berpuasa ini adalah menyegerakan berbuka. Berbuka itu jangan tunda-tunda. Ya. Jangan tunda-tunda, nanti mau tunggu Bapak Modin pukul tipa dulu. Nah, Bapak Modin lupa pukul tipa, akhirnya apa? Kita bukanya lah. Atau begitu antum sampai ke sana tipa sebocor. Ya. Bisa pukul lagi. Karena barangkali anak satu di anak kecil ketika makan kasih bocor, Bapak Modin bisa pukul, betul saya dengar tipa, akhirnya saya berbuka. Itu juga keliru. Tetapi intinya apa? Berbuka itu bersegera. Kapan bersegera berbuka? Ya ketika matahari itu telah tenggelam. Ketika matahari telah tenggelam. Kalau matahari sudah tenggelam jangan tunggu-tunggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bakiru bil iftar." Segeralah kalian untuk berbuka. Dan ternyata bersegera untuk berbuka itu di situ ada kebaikan, Sama dengan orang yang mengakhirkan sahur itu ada keberkahan.
Tapi begitu dia berbuka, ketika dia menyegerakan berbuka, itu ada kebaikan katanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan. La yazalun nasu, senantiasa manusia itu bi khairin, berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi manusia ini mereka berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu jangan tunda-tunda ya, jangan tunda-tunda. Dan juga memang orang yang bersegera berbuka itu menyelisihi ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau puasa itu tunggu sampai gelap baru berbuka. Begitu pula orang-orang Syiah. Syiah kalau berpuasa itu sampai sudah nampak bintang itu baru mereka berbuka. Maka itu apa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bakiru bil iftar, bersegeralah kalian untuk berbuka. Jadi berbuka jangan tunggu sampai gelap. Apalagi kalau di kita ini kan gampang ya, lihat matahari terbenam itu gampang banget ya. Antum di Tanjung sana itu begitu matahari tenggelam kelihatan. Ya. Begitu matahari sudah tenggelam, sudah pulang berbuka. Jangan tunggu-tunggu. Karena waktu turunnya matahari itu adalah waktunya berbuka. Nah, kemudian selanjutnya adab yang berikut adalah berbuka dengan rutop, dengan kurma basah atau kurma kering dan yang sejenisnya. Sebenarnya ini bukan ini tidak ada dalam perintah langsung oleh Rasulullah ya, tapi dalam perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu memang sering berbuka dengan kurma kebanyakan ya. Nah, tapi intinya berbuka itu dengan apa saja, Memang ada hadis yang mengatakan idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamri. Fa'in lam yajid tamra fa'alal ma' fa'innal ma'a tahurun. Apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaklah dia berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar, kurma kering. Kalau dia tidak dapat tamar, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa'innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu dapat membersihkan. Tapi ini hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Jadi tidak ada hadis yang dari lisan Rasulullah memerintahkan untuk berbuka dengan kurma, itu tidak ada. Tidak ada yang sahih. Tapi kalau dari perbuatan Rasulullah ada. Rasulullah memang berbuka dengan kurma. Dan memang itu kebiasaan ketika itu ya. Waktu itu sebagian para ulama mengatakan kalau waktu itu ada pisang pun Rasulullah ya berbuka dengan pisang. Artinya memang itulah makanan yang ada ya, kurma. Memang makanan yang ada di bangsa Arab ketika itu. Ya. Nah. Jadi intinya ya kalau mengikuti perbuatan Rasulullah ya berbuka dengan apa? Dengan kurma. Ya. Nah, tapi berbuka dengan apa saja intinya? Antum mau berbuka dengan agar-agar boleh, ya. Berbuka dengan kolak pisang ya itu juga zen kata orang Saudi ya. Kalau antum berbuka dengan buburnya ya, itu sama bagus juga ya. Tahu buburnya? Satu. Buburnya itu dijual di swalayan Belanda sana. Ya. Nah. Ya. Ya, itu terserah aja. Manisan juga boleh. Ya, itu mau berbuka dengan apa ya terserah, gorengan apa dan seterusnya. Ya, kalau yang manis-manis lebih bagus lah ya bagi orang yang berpuasa. Mau makan air buah atau air putih ya boleh saja. Ala kulli hal tidak ada perintah lisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berbuka itu dengan kurma. Ada hadis-hadisnya, namun hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Ya. Nah,
Atau saya pernah menulis sebuah artikel tentang kewajiban hadis-hadis itu. Jadi berbuka itu ya dengan apa saja yang mudah yang bisa kita dapatkan. Kalau dapat kelapa muda ya kelapa muda. Kalau dapat kue lapis ya kue lapis, wajib, jagung atau apa yang terserah. Nah, kemudian apa adab yang berikut apa? Kalau tadi kita katakan bahwa sahur itu tidak boleh makan berlebihan ya, maka ini juga berbuka begitu, jangan berlebihan makan. Mumpung antum satu hari lapar begitu bu, apa buka antum campur 2 piring, Masya Allah, 1 piring kolak tambah 2 piring nasi kan ya. Begitu habis mulai sembur rokok. Ya, Masya Allah. Orang jalan ke masjid selesai berbuka, dia begitu makan banyak, poronya kencang, mulai sumber asap rokok. Kasih, ya. Itu model satu lagi itu gayanya. Tapi yang jelas apa? Di sini apa? Tidak boleh apa? Makan berlebihan ketika berbuka. Berbuka juga sekedarnya saja ya. Sekedar makan apa-apa yang bisa, kue atau apa yang ada di situ yang sebisanya saja. Nanti setelah itu kalau malam sedikit mau makan, makan lagi, tidak apa-apa. Nah, kalau kita di sini biasanya berbuka itu sebentar saja. Kita berbuka sebentar, terus adzan maghrib, ya lanjut berbuka sedikit, minum teh, kemudian sholat maghrib, selesai sholat maghrib itu masih itu di situ ada makanan, itu baru makan. Nanti taraweh, ya di pertengahan taraweh juga ada minum teh, biasa kebiasaan kita di sini. Karena setiap 4 rakaat itu istirahat, sholatnya 2 rakaat atau 2 rakaat sudah istirahat, minum teh, minum kopi, selesai itu baru lanjut lagi 4 rakaat lagi tanpa witir. Baik. Ala kulli hal adab yang berikut ini, adab yang ke-15 daripada adab berpuasa ini apa? Tidak makan berlebihan ketika berbuka. Nah, ya sudah karena memang makan berlebihan itu memang ada mudarat ya. Begitu juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah dan jangan berlebihan dalam makan dan minum itu. Kemudian yang berikut adalah doa ketika berbuka puasa. Doa ketika berbuka puasa itu tidak ada riwayat yang sahih. Allahumma laka sumtu itu dhaif. Jiddan, sangat dhaif. Doa yang masih bisa riwayatnya masih diamalkan itu adalah dahabad dhama'u wa batallatil uruq wa sabbatal ajru insyaallah. Itu doa itu masih bisa. Sebagian al-alama Albani dalam hadis tersebut, al-alama Albani rahimahullah mensahihkan hadis dahabat dhama'u. Tapi hadis itu pun ana yakini dhaif. Ya. Jadi kalau memang mau berbuka ya sudah bismillah saja. Bismillah, benar-benar putih sudah berbuka. Antum baca panjang-panjang Allahumma laka sumtu apa lagi itu? Lupa. Ya. Nah. Baik. Jadi yang riwayatnya paling ringan ya, yang bisa diamalkan itu dahabat dhama'u wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Jadi telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah. Jadi ya riwayat ini bagi anak dalam apa yang anak yakini riwayat ini juga dhaif ya. Nah. Walaupun memang al-alama Albani menganggap hadis ini sahih. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau begitu Ustaz, kalau tidak ada doa yang sahih ya sudah baca bismillah. Bismillah itu doa yang paling sahih. Ya, ketika apa? Makan. Kemudian yang berikutnya menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Jadi luar biasa ini, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka.
Karena memang telah datang dalam nas-nas ya bahwa siapa saja ya yang dia menyediakan makanan untuk orang berbuka, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang berpuasa. Coba antum sediakan makanan berbuka untuk satu orang, untuk mendapatkan pahala sama berpuasa satu orang itu. Kalau yang 5 orang gimana? Tentu 5, 10 orang, 20 orang. Maka di sini faedah menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Nah, orang-orang yang punya kelapangan rezeki ya, mereka mestinya paham tentang keutamaan ini. Mereka berlomba-lomba menyediakan makanan untuk orang yang berbuka. Ya, kalau di kampung kita ini kan orang nggak tahu ya. Orang juga belum terbiasa barangkali ya. Buka kan juga tidak ada orang yang buka di masjid barangkali kan ya. Alhamdulillah ya, dengan beberapa kajian-kajian yang sudah kita lakukan, kemudian kita juga sudah memberikan contoh ya, maka alhamdulillah ada beberapa masjid yang orang juga ada yang berbuka di masjid dan ada yang datang untuk membawa makanan berbuka. Dan ini tentu kita memberikan ruang kepada orang untuk beramal. Tapi jangan minta-minta. Dibuka donasi untuk buka puasa bersama, ini tidak boleh ya. Antum bawa saja makanan sendiri kalau mau berbuka ya, syukur-syukur kalau ada yang kasih, alhamdulillah gitu. Tanpa harus buka donasi ya, nanti jadi tren ya di mana-mana ya. Kan sekarang di kota-kota besar itu orang buatnya jadi tren. Buka donasi untuk buka bersama, buka donasi untuk sahur bersama kan, jadinya lucu, ya. Nah, tidak boleh. Nah, begitu. Tapi kalau ada yang tahu Ustaz ini gimana di tempat Ustaz ada enggak orang sahur? Wah, ada anak-anak itikaf ada, oh ya kami tanggunglah makanannya 5 orang. Oh, alhamdulillah, ya, gitu kan. Orang misalnya juga mau sahur juga gitu, mau buka juga gitu. Jadi di sini apa? Ala kulli hal bagi orang yang punya kelapangan rezeki, dia memberikan makanan, menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa itu nilainya luar biasa. Sama dengan orang yang berpuasa. Nah, kalau antum menyediakan makanan berbuka untuk 5 orang, untuk 6 orang, untuk 10 orang, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Nah, kemudian apa? Adab yang berikut adalah tidak melakukan puasa wisal. Tidak melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa menyambung puasa. Puasa wisal. Ya, ini maksudnya apa? Jangan menyambung puasa dengan puasa berikutnya. Maksudnya satu orang kalau dia puasa, dia tidur, bangun tengah malam sudah malas makan sahur, ya dia tidak pakai buka puasa lagi ya. Tidur, bangun tengah malam, mengantuk, ya mungkin juga capek, dia malas makan sahur, dia tidur lagi sudah niat mau puasa besok. Jadi puasanya bersambung itu tanpa makan apa-apa. Ini tidak boleh, dilarang. Karena itu apa? Ada unsur memudaratkan diri, mendomini diri. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakumul wisal, innakum lastum fi dzalika mithli. Inni abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini. Faklafu minal amali ma tutiqun." Kata Nabi, jangan kalian mengerjakan puasa wisal. Sesungguhnya kalian itu tidak seperti diriku, kata Nabi. Inni abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku itu tidur tapi diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, lalu apa kata Nabi? Faklafu minal amali ma tutiqun. Ya, kerjakanlah amalan yang semampu kalian kerjakan. Jadi beramal itu ya semampunya, tidak boleh ada unsur memberatkan diri, memaksakan apa? Memaksakan diri. Ada orang ya ngantuk-ngantuk tidak tidur,
tapi datang ke masjid tutup mata, mulut komat kami. Orang sudah sholat berjamaah, selesai itu dia baru bangun, nasduk lagi. Kan aneh. Ya, maksain diri, mau kelihatan ahli zikir. Ya, datang ke masjid, tidur, tutup mata, mulut komat kami. Wah, ini luar biasa, rojul ini ahli zikir. Tapi apa tidur? Akhirnya orang sholat berjamaah dia ada tidur. Begitu kaget nih orang sudah salam, dia sholatnya sendiri, ya. Gitu. Nah, banyak orang gitu kan. Nah ini kan aneh, nggak boleh. Ya ibadah itu biasa saja. Kalau ngantuk ya tidur, jangan paksa zikir, ya. Begitu sama dengan orang sudah ngantuk main HP terus sampai kepalanya sudah terangguk-angguk, ya tidur. Ya, ibadah saja Pak, tidur. Ibadah saja jangan memaksakan diri, apalagi ini cuma main HP. Ya. Nah apa kemudian yang berikut apa? Yang berikut boleh berbuka pada tengah hari untuk puasa-puasa sunnah. Boleh berbuka pada tengah hari untuk puasa-puasa sunnah. Maksudnya apa? Ya maksudnya seorang itu kalau dia puasa sunnah, lalu kemudian misalnya dia diundang sama teman, diundangan makan, dia boleh berbuka atau boleh lanjut puasa. Ya, ada pilihan bagi dia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a sama wa insya'a aftara. Orang yang sedang berpuasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya. Jika dia mau meneruskan puasanya, bisa. Silahkan. Dan jika dia mau untuk berbuka, maka juga silahkan. Begitu. Kalau seorang dia ada puasa sunnah, kemudian dia diundang makan, apalagi dengar kambing, ya sudahlah buka. Ya. Makanan kambing, eman-eman, kapan lagi makan kambing ya? Apalagi ya, kalau di sini ya kita sudah tidak ada kambing peliharaan, sudah jarang bakalan makan kambing. Tunggu nanti kalau ada pelihara lagi ya makan lagi. Gitu. Jadi misalnya orang itu dia puasa sunnah, diundang makan yang enak, dia sampai begitu dia lihat makanan kurang doyan. Apa yang terjadi? Ya, nggak enak juga datang sama tuan rumah diundang makan ya. Jangan sok, saya lagi puasa. Tapi maksudnya apa? Masya Allah, ini luar biasa ya. Ali wajib puasa sunnah ya. Ini juga nggak benar ini. Salah niat ini namanya ya. Jadi dia boleh aja dia berpuasa, dia berbuka. Kalau memang dia ingin menghormati dan menghargai tamu. Kalau puasa sunnah, ya sudah boleh aja dia berbuka. Ya. Nah. Tapi kalau puasa yang memang puasanya itu misal puasa Arafah ya kan, puasa yang nggak kembali lagi ya, kalau 1 tahun 1 kali misalnya, ya dia pilih ya lanjut aja deh puasanya, kan belum tentu puasa Arafah ada besok lagi. Kalau hanya sekedar puasa Senin Kamis ya kan masih ada Senin besok, masih ada Kamis juga besok ya. Nah, ala kulli hal ini tergantung dia sajalah mana yang dia anggap lebih pas, lebih cocok bagi dia, karena semua itu adalah puasa sunnah. Nah, boleh lanjut, boleh juga berbuka. Itu ada belum pernah makan nasi kibuli, ada puasa Senin. Diundang ke rumah, tiba-tiba disuguhkan nasi kebuli, wah, buka aja, ya, mumpung, ya, sayang kalau dilewatkan. Kata apa? Ini kembali kepada kondisi. Yang berikut apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak puasa. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak puasa. Misalnya apa? Misalnya orang yang kebanyakan menyelam, ya kalau puasa itu juga kurang bagus. Bukan tidak boleh saja tidak apa-apa. Cuma kan kalau kebiasaan orang biasa menyelam, banyakkan menyelam itu, khawatirnya kan air masuk di telinga sampai ke telang misalnya, ya, atau masuk di hidung sampai ke telang. Nah ini juga
karena ini rentan seperti itu, maka ini dikurangi. Ya, Pak? Dikurangi. Nah, apalagi kalau sudah panas-panasnya itu kan pas menyelam langsung ambil air asin, kumur-kumur sedikit, airnya memang dibuang, tapi kan garam-garamnya dalam mulut jadi telan gitu kan. Ya, nah ini masalah. Jadi apa? Sama dengan orang yang berwudu atau memasukkan air ke dalam hidung. Bukan tidak boleh, boleh. Orang yang berpuasa masukkan air dalam hidung juga berkumur-kumur, tetapi apa? Hati-hati. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah ketika wudhu itu masukkan air ke hidung, kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan sungguh-sungguh, bisa ketelan. Ya, jadi masukin dikit aja sudah. Begitu juga berkumur-kumur. Ya, nah, artinya apa? Artinya hal-hal ini bisa merusak puasa. Atau kalau ada puasa ya jangan duduk-duduk dekat rumah makan. Ya, puasa duduk-duduk dekat rumah makan, begitu asap makan, masya Allah, harum. Ya, hindari hal-hal yang bisa merusak puasa. Ya, nah, begitu. Kemudian adab yang terakhir ya, adab puasa ini 21 adab loh, Masya Allah ya. Dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islam, Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah ya. Ya ada 21 adab, ensiklopedia adab, ada 21 adab puasa. Adab yang terakhir, yang ke-21 itu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Nah di sini apa Ikhwan? Bertakwa kepada Allah ini semua adab dalam ibadah. Semua. Adab dalam semua ibadah. Itu adabnya adalah bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah itu merupakan inti daripada adab. Merupakan inti daripada adab. Adab apa saja. Ya, bertakwa kepada Allah itu adalah intinya. Nah, terutama dalam pembahasan kita ini ketika sedang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa itu kalau dia bertakwa kepada Allah kan dia jujur dalam menjalankan puasanya, ya. Jujur dalam menjalankan puasanya, dia serius, dia jaga benar adab-adabnya, dia perhatikan aturan-aturannya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya puasanya itu punya nilai di sisi Allah. Kalau orang dia puasa hanya sekedar puasa saja, dia tidak dibarengi dengan rasa takwa kepada Allah, maka puasanya itu kan asal-asalan. Puasa tapi apa? Ya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga mulutnya, pokoknya macam-macam. Dia tidak isi hari-hari puasanya itu dengan ibadah secara maksimal, tapi sudah sekedar hanya puasa saja. Ya. Nah, maka apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab-adab ini harus diperhatikan dengan baik. Tidak lama lagi apa? Kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita di tahun ini lebih berkualitas daripada Ramadan di tahun lalu. Sebab apa? Sebab puasa kita di tahun ini adalah puasa yang dilakukan dengan ilmu. Nah, demikian ilahuna ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu adabud diyafah, adab bertamu. Adab apa? Bertamu. Bertamu itu juga ada adabnya. Jangan sembarangan bertamu. Ada orang itu sembarangan bertamu. Tuan rumahnya sudah tidak mau, dia datang saja. Sampai tuan rumahnya kadang-kadang takut, lari dalam kamar mandi sembunyi. Tak mau ketemu sama tamunya. Tamunya tunggu. Ya. Lebih parah lagi, tuan rumahnya keluar pintu belakang. Wah, mau lari kemana? Sambil repot. Ya. Ini kan gawat. Ini antum ini bertamu apa mau datang nangkap orang? Ini kan jadi masalah ya.
Maka di sini apa? Ada adabnya. Bertamu itu ada adabnya. Nah. نكتفي بهذا الدرس والله تعالى أعلم بالصواب. بارك الله فيكم حنان الله وإياكم. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. سبحانك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.